Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Latifa Nashwa Kamila and I come from class 4D with student ID 12350300163. So now I want to explain the translation process of the translating text, and the title of the text is Bahasa dan Kebudayaan Indonesia sebagai Penjaga Identitas dan Warisan Generasi. And if we translate into English, so the title is um, Indonesian language and cultures as guardians of generational identity and heritage. So maybe I want to explain with Indonesian. Jadi buat menerjemahkan teks ini tuh pertama pastinya kan buat prosesnya itu kita tuh kayak memahami dulu nih si teks ini tuh apa. Terus udah kita bisa memahami teks ini tuh apa, kita juga cari keyword-keywordnya misalnya kayak budaya berarti nanti itu banyak kata budaya yang ditranslatekan dengan culture gitu. Terus setelah memahami dan menemukan keyword, selanjutnya langkah selanjutnya itu kita mencoba menerjemahkannya dengan metode-metode yang sesuai dengan metode-metode penerjemahan gitu. Jadi buat di teks ini saya menggunakan 4 metode penerjemahan. Yang pertama ada communicative translation, yang kedua ada semantic translation, kemudian ada transposition and modulation. Jadi enggak full semua yang ada di teks ini tuh diterjemahkan word for word. Mungkin di sini saya akan mengambil beberapa kutipannya saja. Kita mulai ke yang pertama, yaitu communicative translation. Di teks ini saya kasih tanda dengan warna biru. Jadi buat kutipan yang pertama yaitu ada kebudayaan ini berfungsi sebagai perekat sosial yang mengikat anggota masyarakat dengan identitas kolektif yang kuat. Nah, kalau kita terjemahkan ke dalam target language dengan menggunakan communicative translation, maka jadi this culture serve as a social glue that binds the community members with a strong collective identity. Nah, kenapa ini cocok pakai communicative translation? Itu karena uh, penggunaan idiom social glue di target language-nya itu udah umum, sama aja kayak udah umum buat kata perekat sosial gitu. Jadi biar lebih kedengeran alami sama mudah dipahami aja gitu, meskipun bukan terjemahan harfiah gitu. Terus buat kutipan yang keduanya itu ada ini, ada maaf, buat di bahasa sumbernya itu tuh ada ini. Hal ini disebabkan oleh urbanisasi, migrasi, dan perubahan sosial ekonomi yang mengurangi penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau diterjemahin ke target language, itu jadi this is due to our urbanization, migration, and socio-economic change that reduce the use of regional language in daily lives. Kenapa ini tuh cocok pakai communicative translation? Hal itu karena struktur kalimat bahasa Inggris ininya tuh udah cara yang paling alami gitu buat menyatakan gagasan yang ada di pernyataan tersebut gitu. Ini tuh biar mengutamakan kejelasan dan keterbacaan bagi penutur asli gitu. Nah, terus yang ketiga ada kutipan ini yang warna biru. Namun upaya pemerintah harus didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Kalau misalnya kita terjemahin ke target language-nya itu jadi, however, government efforts must be supported by active community participation. Nah, kenapa ini pakai communicative translation? Itu karena eh, meskipun itu kan terjemahan langsung, tapi penataan frasa dalam bahasa Inggris yang ada di teks itu sangat umum dan alami gitu. Jadi gimana ya? Jadi terasa jelas aja gitu maknanya.
Oke, buat metode yang kedua ini tuh ada yang semantic translation. Nah, kita langsung mulai aja ke kutipan yang pertama dari sumber teksnya atau teks sumbernya, yaitu ada misalnya bahasa Jawa memiliki tingkat tutur yang mencerminkan hierarki sosial dan rasa hormat kepada yang lebih tua yang disebut krama dan ngoko. Kemudian kalau kita terjemahkan ke target language-nya itu jadi for instance, the Japanese language has speech levels that reflect social hierarchy and respect for elders known as krama and ngoko. Nah, kenapa pakai semantic translation? Karena ini tuh kan si krama and ngoko-nya tuh tetap dipertahankan di budaya asli source text-nya gitu. Jadi nggak diubah ke target language. Jadi tetap mempertahankan budaya asli dari source text-nya juga. Jadi kayak krama and ngoko ketika ditranslate ke dalam bahasa Inggris, jadi tetap aja krama and ngoko gitu. Kemudian kutipan yang kedua itu ada salah satu contoh nyata adalah upacara ngaben di Bali, sebuah ritual kremasi yang menggunakan keyakinan kematian. Mungkin kalau buat eh, teman-teman atau bapak yang bingung, ini itu yang mana yang saya bacain, buat semantic transition itu warna merah ya ditandainnya. Nah, kemudian kita translate ke target language-nya itu menjadi one clear example is the Ngaben ceremony in Bali, a cremation ritual that illustrates the Balinese community's beliefs and spiritual values regarding life and death. Jadi, eh, kata ngabennya itu tetap dipertahankan gitu, nggak diubah atau diterjemahkan ke target language karena biar mempertahankan budaya asli dari source text-nya gitu. Kemudian yang ketiga ada ini yang ditandai warna merah. Dalam kebudayaan Minangkabau, misalnya konsep adat bersandi cara bersandi kitabullah, atau adat bersandi syariat, syariat bersandi kitabullah menunjukkan bagaimana adat istiadat dan agama Islam terintegrasi erat dan hal ini tercermin dalam bahasa dan pepatah yang digunakan sehari-hari. So if we translate into target language, it will be in Minangkabau culture, for example, the concept of adat basandi syara basandi kitabullah, customs based on Islamic law based on the Quran, demonstrate how custom and Islamic religion are closely integrated, and this is reflected in the daily language and proverb use. Jadi kenapa pakai semantic translation di sini? Karena ini yang apa sih pepatah adat basandi syara basandi kitabullah itu enggak diubah ke target language. Jadi tetap mempertahankan budaya asli dari source text-nya itu sendiri. Nah, buat metode yang ketiga yaitu ada uh, transposition. Nah, buat transposition di sini aku tandai menggunakan warna hijau. Nah, buat kutipan yang pertama yaitu ada yang mengurangi penggunaan bahasa daerah. Ini tuh emang tadi mungkin udah dikutip juga sama metode communicative translation, tapi ini masih masuk juga kutipan yang ini masih masuk juga ke transposition. Nah, kalau diterjemahin menggunakan transposition ke dalam target language, itu jadi that reduce the use of regional language. Nah, kenapa ini itu cocok pakai transposition? Karena eh, kata mengurangi jadi reduce-nya tuh sama kata penggunaan jadi use itu tuh kayak transposition yang paling yang umum lah gitu buat ngejaga kelancaran dan gaya yang disukai dalam bahasa Inggrisnya itu sendiri atau bahasa target Indonesia itu sendiri. Terus buat kutipan yang kedua dari transposition itu ada ini. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk melestarikan bahasa dan kebudayaan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa target dengan menggunakan transposition itu jadi the Indonesian government has taken steps to preserve language and culture. Nah, kata mengambil langkah-langkah diterjemahin menjadi taken step itu tuh
nunjukin transposition di mana inti tindakan itu tetap ada gitu, kayak taken step. Jadi si taken-nya itu atau mengambilnya itu tetap ada gitu. Kemudian lanjut ke metode yang terakhir atau metode yang keempat, yaitu modulation. Nah, pertama ada kutipan yang ini. Data dari UNESCO menunjukkan bahwa beberapa bahasa daerah di Indonesia berada di ambang kepunahan. Kalau kita terjemahin ke dalam target language menggunakan modulation, itu tuh jadi data from UNESCO indicates that several regional language in Indonesia are on the verge of extinction. Jadi kenapa ini tuh pakai modulation? Pertama, dianggap frasa diambang kepunahan secara harfiah itu bisa menjadi at the threshold of extinction. Cuman di sini jadinya on the verge of extinction itu karena ekspresi yang jauh lebih umum dan alami dalam bahasa Inggris untuk menyampaikan gagasan yang sama gitu. Itu adalah perubahan perspektif atau cara pandang untuk menyesuaikan dengan idiom target bahasa. Sebenarnya mohon maaf kalau misalnya ini videonya berisik karena lagi ada pawai di luar. Oke, buat kutipan yang kedua, ini ada program-program seperti Pekan Kebudayaan Nasional dan Festival Film Indonesia adalah contoh konkret bagaimana pemerintah mendukung dan mempromosikan kebudayaan lokal. Kalau kita terjemahin dengan menggunakan modulation ke dalam target language itu tuh jadi programs such as the National Cultural Week and the Indonesian Film Festival are concrete examples of how the government support and promotes local culture. Kenapa ini tuh pakai modulation? Ini tuh karena uh, kayak contoh konkret kan itu terjemahan harfiah, tapi dalam konteks bahasa Inggris jadi concrete example frasa yang paling lazim dan alami untuk menyatakan hal tersebut, yaitu menunjukkan sedikit penyesuaian perspektif untuk mencapai naturalitas gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan tentang explanation the translation process of translating text. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mungkin apabila banyak kesalahan dari penerjemahan ini juga mohon dimaklumi karena saya masih belajar. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.